Perkenalkan, nama saya Dina Anggraini, NIM 2019 14 3564, kelas 4O, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Memahami Arti Kepramukaan dan Sejarah Gerakan Pramuka di Indonesia dengan mata kuliah Kepramukaan bersama dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SPD MPDI. Untuk penjelasan yang pertama, memahami arti kepramukaan. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki jiwa muda yang suka berkarya. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, perkembangan masyarakat, dan bangsa Indonesia. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7 sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang usia 11 sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak usia 16 sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pendega usia 21 sampai dengan 25 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Penjelasan yang kedua yaitu tentang sejarah pramuka di Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Gusti Raden Mas Doro Jatun yang lahir pada tanggal 12 April 1912 di Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu putra Raja Yogyakarta yang bertahta pada masa itu. Beliau juga berperan sebagai seorang raja Kesultanan Yogyakarta yang berperan adil dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berawal dari gerakan panduan yang muncul di Inggris, berkembang dan menyebar ke Belanda, hingga pada akhirnya masuk ke Indonesia. Gerakan ini sebagai bagian dari kepanduan Netherlands Papinders Organistie atau NPO yang berpusat di Belanda. Kemudian, gerakan kepanduan di Nusantara oleh Pribumi dibuat pada tanggal 1916 diprakarsai oleh Pangeran A.A. Mangkunegaran VII tanpa campur tangan dari Belanda. Organisasi itu diberi nama Javanski Pathfinders Organistie. Lahirnya JPO menjadi penyemangat berdirinya organisasi kepanduan lain di Indonesia pada saat itu. Pada masa penjajahan Jepang, organisasi kepanduan dan partai dilarang untuk beraktivitas karena para pandu ikut terjun dan bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Setelah banyak bermunculan organisasi-organisasi kepanduan, sehingga pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 BHGA pada tanggal 1 Februari 1947 dengan keputusan nomor 23441 KOP pada 6 September 1951. Dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberi amanat pemimpin pandu di Istana Merdeka. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa.
Lambang pramuka berupa tunas kelapa yang kita ketahui saat ini disahkan dalam Kepres nomor 238 pada tahun 1961. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan kepada masyarakat. Kemudian bertahan hingga kini pada tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Baik, demikianlah pemaparan tentang materi kepramukaan dan sejarah gerakan pramuka di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.